wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Nurul Amar, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan materi kerangka konseptual akuntansi. Oke teman-teman, kita akan membahas kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, kerangka konseptual. Yang kedua, tingkat pertama, berisi tujuan dasar. Yang ketiga, berisi konsep dasar tentang karakteristik kualitatif, unsur dasar. Kemudian yang keempat, tingkat ketiga, berisi tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, asumsi dasar, prinsip dasar, kendala, dan ringkasan struktur. Oke, masuk yang pertama. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari dalam pelaporan keuangan. Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan pedoman dalam pelaporan keuangan. Nah, standar akuntansi juga menyamakan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga terdapat keseragaman dalam penyajian laporan keuangan yang berisi konsep dasar, cara, dan asumsi. Kerangka konseptual akuntansi, yaitu suatu sistem yang koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Pengertian ini menurut FASB tahun 1978. Kerangka konseptual menurut PSAK. PSAK yaitu Pernyataan Standar Akuntansi. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Oke, masuk yang kedua. Kerangka konseptual tingkat pertama, berisi tentang tujuan dasar. Oke, tujuan dasar. Tujuan dasar dari kerangka konseptual adalah memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Yang ketiga, kerangka konseptual tingkat kedua, berisi tentang konsep dasar. Nah, karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yaitu IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik atau lebih berguna dari informasi yang kurang bermutu, kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, kualitas dasar. Kualitas dasar relevansi. Relevansi adalah
salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Komponen kualitas dasar relevansi. Yang pertama ada nilai prediktif, yang kedua nilai konfirmasi, yang ketiga materialis. Kemudian ada kualitas dasar penyajian jujur. Penyajian jujur berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Komponen kualitas dasar penyajian jujur. Yang pertama ada kelengkapan, netralitas, bebas dari kesalahan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas. Nah, seorang akuntan harus bisa membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna. Nah, di sini ada karakteristik dalam peningkatan sebuah kualitas. Yang pertama, hasil laporan dapat dibandingkan. Yang kedua, hasil laporan dapat diverifikasi. Yang ketiga, hasil laporan diterbitkan harus tepat waktu. Dan yang keempat, hasil laporan dapat dipahami oleh pembaca. Unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua ada liabilitas, yaitu utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas, hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Yang keempat, ada penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kelima, ada beban. Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanaman modal. Oke, masuk yang keempat. Kerangka konseptual tingkat ketiga. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Yang pertama ada asumsi dasar. Entitas ekonomi, perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Yang ketiga ada unit moneter. Nah, uang adalah denominator yang umum. Yang keempat ada perioditas. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Yang kelima ada akuntansi berbasis akrual. Nah, transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ada prinsip. Yang pertama ada prinsip pengukuran. Biaya perolehan umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu.
Nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dan dipertukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi yang wajar. Kemudian ada pengakuan beban, arus keluar atau penggunaan lain dari aset atas munculnya liabilitas atau gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyedia jasa. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Nah, umumnya pada titik penjualan. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh. Menerbitkan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Nah, dapat melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Nah, oke, yang terakhir, terdapat kendala. Kendala yang pertama adalah biaya. Biaya penyedia informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Kemudian kendala materialis. Informasi dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa memengaruhi atau mengubah penilaian pengguna. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.